Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 19 April 2022, hari yang kurang enak walaupun kerasanya koreksinya tidak terlalu parah ya. Tapi IHSG turun 1,05% dengan candle yang sangat solid tanpa perlawanan sama sekali. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke, yang menarik lah ya. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Dari ini juga transaksinya masih pada rata-ratanya ya, 15,225 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini masih net buy dengan jumlah yang masih besar kalau menurut saya, cuman mengecil dari sebelum-sebelumnya ya. Yang biasanya sekitar 700 sampai 1 triliun sehari. Hari ini net buy-nya 423 miliar. Cuma itu masih bagus ya. Dan kalau kita lihat juga dominan di pasar reguler. Jadi ya, buy foreign flow harusnya masih oke untuk IHSG ini. Lalu masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu deh. Ada Telkom 125,2 miliar, Inco 113 miliar, BBNI 93,6 miliar, Alfamart 45,5 miliar, Pegas 36,3 miliar, MTEK 28,5 miliar, BBRI 20,9 miliar, Mika 19,9 miliar, Fren 18,1 miliar, INDF 16,5 miliar, Cepin 14,9 miliar, MNCN 13,7 miliar, INTP 11,5 miliar, Avia 8,7 miliar, dan Agi 8,7 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Bank Mandiri 127,2 miliar, MDK 65,2 miliar, BBCA 31,2 miliar, waduh closingnya BBCA nggak enak ini. ITMG 28,8 miliar, S Hardware 21,1 miliar, KLBF 17,9 miliar, TAPG 10,9 miliar, Tower 10,8 miliar, SMGR 8,6 miliar, ERA 8 miliar, Ali 7,8 miliar, Adaro 6,8 miliar, Unilever 6,6 miliar, Astra 4,7 miliar, Indi 2,9 miliar, INKP 2,1 miliar, Unitractor 1,6 miliar, MAPI 966 juta, dan Antam 224 juta. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini candlenya solid banget. Candle bearish engulfing jelas dan tanpa perlawanan sama sekali ya. Hari ini low-nya 7199 dan close-nya juga 7199 dan pas berhenti di support 1. Kita flashback kemarin dulu kalau teman-teman ngikutin cuan-cuan saham konten kemarin ya. Ini saya bilang support satunya ada di 7200, lalu support 2 atau support krusialnya ada di 7150. Dan selama nggak jebol support 2 itu tidak masalah. Tapi kalau jebol baru IHSG mungkin saya rasa bakalan bergejolak. Kenapa? Karena pertama dia lower low. Yang kedua dia patah uptrend kalau jebol 7150. Nah, kenaikan kemarin ternyata dia kena 0,618 hari ini ya. Ini kalau teman-teman lihat, saya ini kan tarik Fibonacci-nya di sini. Sebelumnya kan view-nya seperti ini ya, uptrend channel dengan support, dan terakhir ketika kemarin market bergejolak, kita bisa tarik Fibonacci sebenarnya kalau dia potensi naik, atau nanti kalau berarti kalau dia break high di 7355 bisa cari resisten all time high. Nah, ini kita cari resisten dulu. High-nya 7355 dan low-nya 7146. Nah, kira-kira sini ya. Dan ya ini seperti cari retracement, cuman bentuknya dibalik. Kalau misalkan kita cari support atau area retracement dari suatu kenaikan, kan kita tariknya dari bawah ke atas ya. Swing high. Nah, ini. Lalu dia retrace-nya ke 0,5 atau biasa ke 0,618 atau dia biasa ke 0,786. Itu kalau cari support. Nah, kalau cari resisten ya tinggal dibalik dari swing high ke swing low, dari atas tarik ke bawah. Dan ya hari ini ternyata dia kejedot 0,618. Nih, pagi-pagi sempat menghijau sebentar, naik shadow ya. Lalu sampai closing dibanting close-nya di 7196.
Apakah IHSG sudah berbahaya Mas? Ya kalau menurut saya sebenarnya masih belum juga. Kemarin juga sudah saya bilang IHSG koreksi pun tidak ada masalah sama sekali karena trennya masih besar. Yang perlu dilakukan adalah adjust posisinya gitu. Kalau misalkan teman-teman punya barang Januari ya, saya yakin sekarang masih floating profit tinggi gitu kalau misalkan teman-teman punya barang Januari. Tapi kalau teman-teman baru beli di tengah jalan, nah ini kan artinya average-nya kurang bagus ya, itu yang perlu di adjust gitu. Jangan sampai apa yang sudah floating profit jadi BEP, apalagi jadi loss tuh. Nah, untuk sekarang 7.200 masih bisa menahan. Dia stop di 7196, 7199 dan saya anggap itu masih menahan penurunan dari IHSG. Dan next support itu ada di sekitar 7150. Saya rasa ini adalah area krusial IHSG. Ini benar-benar krusial 7150 ini. 7150 sampai 7146. Kalau IHSG sampai jebol situ, saya rasa ada potensi. Yang pertama itu tadi patah tren, yang kedua ada short term reversal dari candle intraday-nya. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman lihat ya, ini di sini kita bisa pakai lower high lower low gini atau inverted cup handle lah. Ini cup-nya kita pakai intraday aja deh biar kelihatan. Nah, ini jelas ya kalau pakai intraday atau mungkin yang lebih kecil lagi 15 menit. Nah, ini di sini cup-nya dan ini adalah handle-nya. Atau mau pakai pattern apapun atau nggak perlu pattern, yang jelas ini sudah lower high. Ini kan high ya. High low. Nah, ketika dia tidak membuat higher high, artinya kan dia membuat lower low. Nih, yang sebelumnya high-nya di 7354, yang ini high-nya cuma 7300. Itu market structure ya. Dan kalau dia sampai jebol 7150, dia bakalan lower low. Artinya sudah membentuk downtrend. Tuh, kalau dia sampai jebol 7150. Makanya kenapa saya bilang 7150 adalah support krusial dari IHSG. Tuh. Dan sekarang pun juga dia sudah berhenti di 7.200 walaupun tanpa perlawanan ya. Tapi kalau misalkan besok berlanjut, bisa lihat-lihat ketika kena 7150. Kalau misalkan ada perlawanan, oke, market masih pada trend uptrendnya. Tapi kalau dia jebol dari 7150, lebih baik atur-atur posisi. Apakah perlu rehat dari market? Kalau menurut saya nggak perlu juga sih. Uptrend, downtrend, sideways itu tetap ada potensinya dari saham-saham yang bergerak. Cuman memang mungkin opsinya jadi lebih sedikit ketika marketnya putar balik ya. Karena kita nggak bisa short juga kan, metode paling enak itu kan ngikutin tren gitu. Ketika uptrend ya kita ikutin aja, itu pasti probability cuannya udah minimal 50% lah ketika kita ngikutin saham uptrend. Tapi kalau kita ngikutin saham yang melawan tren itu baru agak susah. Nah, kalau misalkan bisa short sell, nanti kalau IHSG putar balik sebenarnya enak short sell ya, tapi kita kan nggak bisa short sell di IHSG. Jadi ya enjoy market kita aja seperti itu. Untuk sekarang itu batasi resiko di 7150. Nah, kemarin kan kita sempat bahas ada secondary trend line juga ya dari si IHSG. Dan kalau kita lihat juga dia belum patah dari secondary trend line-nya. Bisa juga besok dia rebound dari sini, garis hijau yang ini. Mungkin kita ganti biru biar beda. Bisa aja dia besok rebound dari biru lalu naik lagi pun bisa juga. Atau mungkin kita bisa tarik retracement juga dari kenaikan ini. Ntar kita pakai 1 jam. Oke, berarti high-nya di sini ya. Low-nya di sini 7147, high-nya hari ini di 7297. Nah, oke, market pun masih bertahan dari 0,618 kok. Tuh di pas ya 0,618. Nah, ini juga bisa dijadikan minor support juga selama dia nggak jebol. Next support berarti di 7180 dulu sebelum 7050. Bisa lihat-lihat di sana. Ketika kena suatu support dan ada pantulan, artinya support itu di respect. Tapi kalau terus ditembus ya udah berarti jebol. Dan support krusial ada di 7150 seperti itu. Batasi resiko aja. Karena kalau jebol 7150, saya rasa market bakal koreksi. Apakah jelek? Ya kalau menurut saya nggak jelek juga kok. Karena memang kita udah naik tinggi juga ya. Ini tinggi loh untuk kenaikan sebuah bursa. Dari 6.500 kemarin sampai puncaknya di 7.300 itu 12% dan hanya dalam waktu Januari sampai April. Berapa bulan tuh? Januarinya aja akhir. Coba kita hitung dari Februari ya. Februari, Maret, April. 3 bulan doang 12% untuk bursa. Padahal rata-rata return index 1 tahun itu 15%. Artinya kalau memang sudah didapatkan range atasnya, ya masih di rata-rata sih. Artinya masih bisa tetap pada rata-rata ini, kalau nggak membuat
high baru atau membuat low baru agar rata-ratanya di 15%. Cuman ya itu rata-rata ya, dan itu hitungan kasar doang. Yang jelas tetap selalu batasi resiko aja dalam keadaan apapun, seperti itu. So far masih oke. Kalau menurut saya kalau memang IHSG mau putar balik ya, lebih baik saya lihat di 7150 dulu aja. Kalau dia sampai jebol 7150, baru mulai warning satu lah bahasanya. Nggak perlu kelabakan juga, yang jelas tetap selalu batasi resiko. Nih, dia juga jauh dari EMA 20-nya dan harusnya bakalan sehat kalau kena EMA 20. Bisa dilihat juga ini EMA 20 dekat-dekat 7130 ya. Jadi mungkin kalau kita tarik area yang lebar itu support di 7150 sampai 7130 di EMA 20-nya. Seperti itu. Ingat selalu batasi resiko. Itu untuk IHSG, langsung aja kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen bahas MDKA. Sebenarnya kurang tepat juga sih bahas MDKA, karena dia kan baru ada perdagangan right ya, yang kemarin habis right issue, dan biasanya memang pergerakannya volatil kalau baru perdagangan right gini. Tapi kita bahas aja potensinya dari MDKA. Nah, MDKA hari ini turun 4,82%. Ini terakhir menu di Telegram ya, grup Telegram itu saya call di sini. Waktu itu belum right issue, jadi harganya masih 4.700, belum terdilusi dengan view ascending triangle. Targetnya kalau dari Fibonacci di sini 5175, kalau target ascending triangle-nya ada di sekitar 5.700 dan kemarin sudah hit sebelum dari right issue. Artinya apa? By technical analysis target MDKA ini sudah selesai. By technical analysis. Tapi apakah masih bisa naik? Ya jelas bisa. Selama tren tidak berubah, harga bakalan terus naik seperti itu. Kecuali trennya dia reversal, itu baru mulai bakal berbalik. Cuman yang jelas dari satu pattern ini targetnya sudah hit. Jadi mungkin bisa kita hilangkan aja target patternnya. Nah, untuk tren saya rasa MDKA bisa seperti ini ya. Dia jelas membentuk sebuah uptrend channel walaupun pergerakannya tidak terlalu oke. Tapi ya masih uptrend, masih tidak ada masalah sama sekali. Untuk sekarang support MDKA ada di sini. Itu terakhir dia mantul 5250 ya. 5250 dan selama tidak jebol area itu saya rasa tidak masalah untuk si MDKA. Atau kalau misalkan teman-teman mau trend following menggunakan moving average, saya rasa untuk middle trend itu yang cocok tuh EMA 20. Nih garis warna hijau ini. EMA 20 itu kan rata-rata pergerakan 1 bulan ya, dan kalau menurut saya untuk swing cocok kalau mau pakai moving average 20 seperti itu. Ada yang pakai EMA 100, EMA 50. Kalau saya lebih ke EMA 20 sama EMA 50. Semuanya bagus, tinggal bagaimana menggunakannya aja dan disesuaikan dengan time frame masing-masing. Kalau teman-teman investasi pakai EMA 200 gitu bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman trade cepat, EMA 20, kalau trade menengah EMA 50 atau trade menengah ke atas EMA 100 atau bahkan digunakan indikator doang tuh bisa juga seperti itu. Yang jelas itu untuk sekarang MDKA masih oke, cuman ya memang dia baru koreksi, volumenya juga lumayan. Bisa dilihat dulu aja sampai supportnya di 5250. Sampai 5000, ya kita buletin 5200 deh. Selama nggak jebol 5200 saya rasa MDKA masih oke. Tapi kalau dia jebol dari 5200, nah itu mungkin mau koreksi dulu dia. Seperti itu. Untuk MDKA batasi resiko aja sama. Cuman ini pergerakan volatil hari ini juga bisa disebabkan dari perdagangan right-nya ya. Jadi ya wajar. Lanjut coba kita cek Ace Hardware. Ini sangat disayangkan, dia gagal pullback-nya. Saya kira berhasil Ace Hardware ini, tapi ternyata enggak ya. Oke, hari ini Ace Hardware turun 6,11% dengan candle yang cukup solid dan volume yang sangat besar. Kalau teman-teman lihat ya, ini volumenya hampir sejajar 12 April sama 19 April. Ibaratkan ditarik di sini, dibuang di sini. Ya kalau kita tidak pakai broker summary ya, cuman dari candle price action sama volume doang, ya mungkin bisa kita bilang kalau barangnya sudah habis. Karena apa yang buat narik sudah dibuang semua. Tapi barang akumulasi di sini masih belum tahu gitu. Nah, itu kalau mau lebih dalam bisa pakai broker summary. Tapi bahkan broker summary pun juga bisa dimanipulasi juga ya. Seperti itu. Jadi makanya memang tidak ada yang pasti di market ini. Yang bisa kita lakukan hanyalah batasi resiko aja. Tuh. Nah, terakhir view dari Ace Hardware ini mau reversal. Dia menggunakan ascending triangle ya. Dan breakout sempat pullback dulu
kemarin saya kira sudah bagus loh pullback-nya. Kenapa? Karena pertama reject-nya sudah semakin kuat. Itu yang pertama, 18 April. Lalu kedua, volumenya sudah semakin kecil ketika di retest. Saya kira malah hari ini hijau mau ke 1200, tapi ternyata market berkata lain ya. Dan akhirnya dia lower low, di sini sudah ada reversal kecil ya. Ini inverted cup handle atau apapun itu, yang jelas dia sudah lower low ketika dia jebol dari 1125. Sekarang dia close ada di 1075, dan apakah sudah jelek? Ya kalau menurut saya masih belum, selama dia tidak jebol dari uptrend bawahnya ini. Tuh, jadi mungkin toleransi akhir tuh ada di 1065 sampai 1050 seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman kemarin ikut beli di sini dan posisi cuan dan sekarang jadi BEP atau rugi, ya kalau menurut saya itu masih salah di trade-nya sih, seperti itu. Makanya itulah pentingnya dari trailing stop. Nah, mungkin besok SHWR bisa dilihat di sekitar 1065 sampai 1050 ya. Selama nggak jebol area situ oke, tapi kalau misalkan sampai jebol itu baru kurang bagus. Saya rasa besok bakal ada pantulan, mungkin bahkan bisa mantul ke 1100 ya kalau memang dia mau turun. Jadinya inverted head and shoulder kiri, lalu ini head, lalu shoulder kanan. Itu kalau dia mau reversal. Jadi mungkin kayaknya bisa dikasih kesempatan buat exit dulu. Tapi kalau misalkan view bullishnya apakah sudah hilang mas gitu ya, sebenarnya masih ada juga. Bisa saja dia membuat uptrend channel ya, bentuknya jadi seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Nih, ini kan jadinya kan uptrend channel, tidak jadi ascending triangle, tapi jadinya uptrend channel. Tuh. Nanti bisa jadi dia mantul garis hijau, lalu ke atas lagi pun bisa juga. Kayak contoh kemarin Avia ya yang kita bahas, yang dikira cup handle, ternyata jadinya uptrend channel. Nah, untuk itu, kalau misalkan teman-teman pengen apa ya, setupnya masih spec buy sih, tapi kalau teman-teman suka dengan spec buy, bisa lihat SHWR di supportnya sekitar 1065 sampai 1050. Selama tidak jebol 1050 masih ada toleransi. Tapi kalau jebol 1050 agak warning ya, mungkin dia bisa ke sekitar 985 lagi untuk worst case skenario-nya, seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk support resisten lagi di 1100-an sampai 1120 itu resisten 1, lalu dia bikin resisten baru di 1175, baru di 1200. Di dalamnya terjadi distribusi lagi, hari ini pun juga cenderung normal, netral ya. Dan kemarin sempat beberapa kali closing di atas moving average, tapi sudah closing di bawah lagi. Ini memang yang apa ya, yang saya bilang agak dramanya saham melawan tren tuh ya seperti ini sih. Walaupun sebenarnya kalau untuk tren besar SHWR itu kan masih uptrend ya. Cuman kalau kita lihat dari sini, mulai 17 Desember itu kan dia posisi downtrend. Ya sebenarnya dari sini sudah downtrend sih. 19 Juli kemarin tuh. Dengan di sini dia sempat rebound, tapi di sini mulai downtrend lagi. Lower high, lower low dan seterusnya. Itu agak kurang enaknya ngikutin apa ya, reversalnya suatu saham. Plus minus sih sebenarnya. Kalau misalkan berhasil, saya yakin risk rewardnya bakalan jauh banget. Kayak HOPE ya, itu kemarin dapat reversalnya, dia double bottom dan sekarang cakep banget floatingnya. Tapi ya kalau misalkan gagal ya kayak gini bentuk-bentukannya. Tuh, cuman so far masih belum gagal kalau menurut saya SHWR selama tidak jebol 1050. Kalau misalkan jebol 1050 pun masih ada support di 985 sampai 950-an. Tapi kalau udah close di bawah itu baru hindari dulu aja, karena worst case skenario dia bisa reversal dengan double top juga, top 1, top 2. Tuh, batasi resiko. Itu untuk SHWR. Lanjut coba kita cek hari ini juga komoditas-komoditas pada koreksi ya. Saya pengen bahas Ali aja deh. Ini kemarin hampir bullish lagi. Sayang banget hari ini kegocek dan turunnya lumayan untuk sekelas Ali ini karena market cap-nya lumayan ya. Nah, hari ini Ali turun 3,26% dengan candle yang cukup kuat juga dengan volume yang besar juga. Agak kurang enak tuh sebenarnya dari candle kemarin ya. Dia ini bisa dibilang shooting star sih. Makanya hari ini wajar dia kalau turun. Kemarin saya kira dia bisa ascending triangle. Sini 1, 2, lalu breakout. Dan kemarin dikira juga breakout. Sudah closingnya di atas 13.000 dan menuju target di sekitar 16.000. Tapi ternyata enggak, hari ini masih dikasih turun dulu. Nah, untuk upside ya dari Ali sendiri sebenarnya masih ada 2 pattern yang targetnya belum tersentuh.
Tapi memang semua target itu tidak selalu tersentuh. Jadi jangan jangan ketika wah ini targetnya segini langsung diemin, itu juga salah kalau menurut saya. Nah, kalau untuk dari cup handle sendiri, Ali ini bisa ke sini sebenarnya, potensi ke 15 ribuan, dan dari ascending triangle-nya dia potensi ke sekitar 15.800. Jadi mungkin kita bisa tarik target sekitar 15.000 sampai 16.000 untuk si Ali ini. Cuman memang di posisi sekarang dia baru kena resisten. Kemarin saya kira dia mau bikin continuation breakout ke atas, tapi ternyata hari ini tidak, seperti itu. Lalu apakah Ali sudah jelek? Ya sebenarnya belum. Bisa kita bilang ini false breakout, dan bahkan kalau ascending triangle pun bisa satu kali lagi kok. 1, 2, lalu ini yang ketiga baru breakout pun bisa juga. Kalau teman-teman lihat waktu di sini kan juga sama nih, candlenya bearish engulfing, tapi di sini dia konsol lalu naik lagi, seperti itu. Nah, Ali ini bakal jelek kalau dia sampai jebol 12.150 nih. Support di sini ya, 12.150 ini. Kalau dia sampai jebol 12.150 itu baru jelek untuk si Ali, seperti itu. Tapi selama dia nggak jebol, bahkan mau jadi cup handle pun bisa juga. Ini nanti cup, lalu ini handle-nya gitu bisa juga. Tuh, yang jelas batasi resiko aja. Posisi teman-teman di mana, tinggal sesuaikan dengan view-nya. Untuk support sekarang di sini ada support tapi udah dijebol ya. Ya bisa pakai low hari ini lah. 12.500 itu support sekarang. Sedangkan support krusialnya di 12.000 sampai 12.100. Selama nggak jebol yang 12.100 saya rasa masih aman. Tapi kalau dia jebol 12.100 kayaknya bisa retest dulu, seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini terjadi big distribusi, tapi kalau dibandingkan dengan akumulasinya masih belum sebanding sama sekali untuk si Ali ini. Tuh ya, kelihatan kalau kemarin ada distribusi, hari distribusi, tapi masih belum sebanding juga, seperti itu. Buy moving average pun juga masih oke, dan ya tinggal batasi resiko aja. So far masih oke selama dia nggak jebol 12.000 untuk si Ali. Tapi kalau jebol 12.000 ya mungkin agak dalam retrace-nya. Tuh, batasi resiko aja. Tuh untuk Ali, lanjut coba kita cek apa ya? Kita coba cek kita coba cek yang dibeli asing deh untuk hari ini. Sorry, tadi nggak kebahas ya BBCA ya. Kita bahas BBCA deh. Kelewatan, ini juga dijualin asing hari ini. Walaupun jumlahnya sangat kecil ya. Kenapa saya bilang sangat kecil? Karena cuma 31,2 miliar. Mungkin 31,2 miliar itu kalau di saham-saham second liner atau third liner itu sangat signifikan. Tapi kalau di BBCA yang notabene market cap-nya nyaris 1.000 triliun, atau kemarin udah sempat 1.000 triliun ya, tapi kayak koreksi jadi berkurang lagi market cap-nya. Kalau menurut saya angka 30 miliar tidak terlalu signifikan, seperti itu. Nah, kita bahas aja TA-nya untuk BBCA. Hari ini BBCA turun 0,97% dengan candle yang sangat solid dan volume yang besar. Nah, ini kayak yang nurunin IHSG hari ini juga si BBCA ini ya, karena dia bentuknya kayak gini. Dan kalau kita lihat BBCA closingnya sudah kurang enak di 7625. Kalau teman-teman lihat ya, di sini kan ada neckline di area 7650 nih. Ketika dia kemarin naik, lalu rebound di 760, lalu naik lagi, itu kan membuat sebuah neckline, dan dia berpotensi worst case skenario bikin double top. Ini top 1, lalu ini top 2. Konfirmasinya adalah kalau jebol dan close di bawah 7650. Artinya apa? Sekarang sudah terjadi. Ya, ada potensi sudah terkonfirmasi. Tapi masih perlu di pullback kalau mau konfirmasi lebih kuat ya. Artinya area yang sebelumnya support ini menjadi resisten, itu perlu breakdown, habis itu pullback atau retest, dan kalau di situ sudah banyak supply, artinya sudah valid. Makanya itu pentingnya dari pullback. Nah, 7650 memang sudah jebol, tapi kalau saya bilang sebenarnya BBCA kalau mau pakai toleransi ya sampai 7000 berapa ya? Ini 7600 deh. Kayaknya masih oke. 7625 dah. Nih ya, di sini kan banyak low di 7625 juga. Makanya itu menjadi area supportnya 7650 sampai 7625. Jadi mungkin belum bisa kita bilang breakdown juga ya. Bahkan lebih clear kalau dia ada closing di bawahnya sekitar jauh lah tuh. Tapi kalau misalkan dari 7625-nya dia besok jebol juga, next stop BBCA ada di sini 7550. Dan kalau jebol lagi dari 7550, saya rasa BBCA sudah, kalau view besar masih oke, jelas. Tapi kalau pergerakan pendeknya, mungkin dia mau koreksi dulu. Karena ada potensi dia reversal dengan pattern double top, seperti itu. Mungkin next stopnya bisa sampai 7.300-an. Kalau BBCA jebol dari 7.600, seperti itu.
Batasi resiko aja, karena memang ya by view juga pertama dia udah patah uptrendnya kemarin, patah, lalu ini pullbacknya lebih tinggi tapi lalu ya tinggal konfirmasinya kalau dia breakdown dari 7.600 itu bakalan kurang oke, dan jelas bakal berefek ke market kita. Jadi kalau untuk kadang saya tuh kalau apa ya, kalau mau melihat gambaran luas market tuh pakai BCA sama BRI gitu. Kalau mereka baru oke, view-nya bagus, ya bisa apa ya, efeknya juga bagus ke IHSG. Tapi kalau mereka view-nya baru kurang bagus, ya bakal menyeret IHSG juga dan beli saham-saham lain. Nah, kita lihat dalam ya untuk BBCA hari ini. Cenderung netral, ya memang netral ya. Netral, small distribusi, netral. Kalau kita lihat dari bandar volumenya juga cenderung netral kalau menurut saya. Ada akumulasi besar tapi ada distribusi besar juga. Bandar movement juga ya setengah barang lah. Anggap di sini misalkan dari 0 ke 10 ya mungkin barangnya sisa 5 gitu ya kali ya. Dan tapi kalau dari foreign flow-nya masih sangat oke harusnya BBCA ini. Jadi so far harusnya masih oke. Tapi yang sangat disayangkan adalah ya ini lebih clear kan. Dia jebol neckline. Terus dari moving average juga sudah dead cross. Tuh. Worst case scenario memang dia sudah baru mau koreksi dulu untuk short term trendnya. Seperti itu. Nah, untuk support itu tadi udah. Untuk resistennya sekarang ada di 7.700. Saya rasa kalau memang dia mau kembali uptrend lagi, bakalan lebih aman kalau sudah close di atas 7.700. Itu aja untuk si BBCA. Kelihatan juga dia udah merespon dari MA20 ya. Ini. Di sini dia sudah mulai merespon, di sini sempat false, lalu di sini kena, ya itulah tanda-tanda dari downtrend ya, dengan indikator pengukur trennya, moving average. Itulah. Batasi resiko aja untuk BBCA ini. Kalau buat yang view-nya jangka panjang, investasi jangka panjang, kalau menurut saya BBCA tidak ada masalah sama sekali. Kalau apalagi kalau teman-teman punya average bawah, entah harga corona atau harga kemarin bottom di sini atau harga di sini, saya rasa masih oke dengan strategi investasi. Tapi kalau teman-teman view-nya trading, average-nya agak tinggi, nah itu yang perlu diatur porsinya. Seperti itu. Batasi resiko aja. Oke, untuk BBCA lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Nah, saya pengen bahas Pegas. Saya yakin banyak yang bakal nanyain juga Pegas ini. Hari ini kok naik sendiri. Naiknya juga lumayan. Nah, kita bahas aja. Oke, hari ini Pegas naik 4,09% dengan volume yang bagus kalau menurut saya. Nah, ini terakhir saya bahas Pegas itu kalau nggak salah di sini ya. Ini sekitar 13 April saya bahas Pegas naik waktu dia rebound. Waktu itu potensinya masih dead cat bounce karena dia kena area support di sini ya. Neckline inverted and shoulder-nya tuh. Dia kena lalu rebound. Nah, kalau sekarang sudah ada potensi short term reversal. Bahkan sudah bukan potensi ya, tapi sudah terkonfirmasi. Kenapa? Karena sudah higher low dan higher high. Nih ya, di sini kan dia low, high, higher low, dan ketika dia break high, dia sudah higher high untuk si Pegas ini. Closingnya juga lumayan, volumenya juga bagus, cuman memang terlihat ada shadow yang lumayan tinggi. Nah, untuk sekarang support Pegas ada di sini kalau menurut saya. Sekitar 1385 sampai 1375. Itu supportnya untuk saat ini. Selama nggak jebol, ya mungkin sampai 1370 nggak masalah. Kenapa? Karena ini neckline-nya di sini ya. Neckline dari reversalnya dia. Jadi untuk support Pegas sekarang 1385 sampai 1370. Tuh, kalau misalkan teman-teman dikasih pullback dan pengen masuk, bisa di area situ. Sedangkan untuk resisten ada di sini sekitar 1415. Lalu resisten selanjutnya ada di 1440 untuk si Pegas ini. Seperti itu. Entah kenapa sih jadi pengen tarik Fibonacci. Siapa tahu memang dia udah di golden pocketnya ya. Belum agak offset kemarin di 0,786. Jadi ya. So far sudah ada pembalikan arah. Tinggal kita lihat si Pegas ini mau ngapain. Agak kurang mudah atau sedikit susah untuk mendefinisikan Pegas ini karena dia trennya juga sedang konsolidasi ya. Kalau bigger view-nya Pegas ini jelas downtrend. Kalau kita lihat ya, dia pernah puncak di 6.000, terus juga all time high-nya ya 6.000 ya. Di sini dia uptrend terus, lalu di sini dia reversal double top. Setelah itu tidak pernah uptrend lagi. Ya kalau view kecil banyak uptrend juga ya. Di sini ada uptrend, di sini ada uptrend, di sini ada uptrend. Tapi ya untuk sekarang kalau menurut saya Pegas ini sedang konsolidasi. Tuh. Bakal cakep kok sudah breakout dari symmetrical triangle-nya. Tapi ya jelas kalau nunggu konfirmasi, average-nya juga bakal tidak terlalu bagus. Seperti itu. Sesuaikan dengan style masing-masing aja.
gunakan support tadi. Nah, kita lihat dalamnya ternyata ngambil barang Mbah Morgan ya. Ini average up atau average down nih? Ya, nambah porsi lah. Dia kan ambil barang banyaknya di sini nih. Nih waktu itu BK juga yang ngambil di area-area sini. Kita anggap misalkan average-nya sekitar 1350. Dan ketika dia kena lagi area situ ada pantulan ya, karena memang udah deket sama average-nya si big player-nya ini. Tuh. Area demand lah mungkin bisa dibilang. Sempat sini juga ada konsolidasi baru akhirnya naik. Yang jelas batasi resiko aja. Gunakan support tadi. Terlihat juga dia masih merespon dari MA50 ya. Memang butuh perjuangan kalau dia mau putar balik karena kemarin sebelumnya sudah breakdown. Tuh. Kalau dikasih retrace bisa masuk di area tadi, atau kalau enggak ya dikasih breakout, tinggal sesuaikan untuk entry-nya. Untuk Pegas hari ini oke. Lanjut coba kita cek Cepin mungkin ya, perwakilan ayam. Wah, ternyata sudah kena target teman-teman. Oke, hari ini Cepin naik 3% dengan volume yang cukup menarik lah. Candle reversalnya kemarin sudah ada dan sudah naik. Saya lupa terakhir kapan bahas Cepin. Cuman yang jelas ini saya tarik target dan dia sudah kena target dari Fibonacci-nya. Tuh, mungkin kalau nggak salah saya bahas ketika di sini ya 5.800-an dan atau enggak ketika dia breakdown 5350 dan targetnya memang di sini 5.030 sampai 5.150. Tapi ternyata dia agak offside turun sampai 5.000 kemarin low-nya ya 4.950 pas 9.80 bahkan. Lalu kemarin ada inverted hammer, ini candle reversal, dan hari ini dia lanjut naik. Ini bisa saja pattern morning star, jadi udah ada reversal dari candlestick patternnya. Cuman untuk chart patternnya masih belum ada. Tuh. Area 5000 juga area cukup kuat untuk Cepin, dan saya rasa kalau kita pakai RSI atau stochastic pasti sudah terlihat oversold. Jadi wajar kalau dia ada rebound juga dan sudah kena target. Tuh. Untuk tren saya lihat masih kurang oke sebenarnya untuk Cepin ini bigger view-nya ya. Di sini dia downtrend. Terus juga kalau lebih besar dia sedang sideways. Jadi ya agak kurang oke kalau buat trade panjang gitu. Swing trade gitu ya. Tuh. Untuk support sekarang kita gunakan di 5.000 sampai 5.100 lah. Itu support Cepin untuk saat ini. Selama nggak jebol area itu nggak masalah. Ada potensi dia pullback mau ke 5350 bahkan bisa juga sampai 5550 seperti itu. Atau bisa kita tarik pakai Fibonacci juga kapan kemana target kenaikan dari dia. Tuh. Dan potensinya adalah ke sini 5530 pas retest area demand. Sebelumnya area demand ya. Dan kalau dia pullback ke sana lalu reject berarti sudah valid menjadi area supply seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk sekarang view-nya masih kurang bagus sih untuk trade. Maksudnya apa ya? Kalau ada pilihan lain, yang lain dulu aja. Tuh, saham-saham yang baru koreksi, baru downtrend, lebih baik hindari dulu. Nanti kalau mereka ada reversal, baru kita numpang. Nah, kan banyak saham-saham yang bagus juga. Kita lihat dalamnya setelah beberapa hari distribusi terus, hari ini akhirnya terjadi akumulasi ya, dan baru hari ini doang. Tapi kalau kita lihat dari foreign flow, sebenarnya cakep untuk Cepin ini. Asingnya masuk terus ya. Cuman kalau menurut saya sih tidak bisa memakan mentah-mentah bandarmologi atau foreign flow. Tuh. Sama halnya kayak fundamental. Ya. Kenapa? Karena mereka itu kalau fundamental itu kan mengukur nilai ya. Nilai value dari perusahaan. Sedangkan kita trade itu kan carinya kan harga. Capital gain gitu kalau misalkan trading. Jadi bukan sesuatu yang sama. Kan price is what you pay, value is what you get gitu. Jadi ya kalau carinya capital gain, kalau pakai ilmu fundamental, kalau menurut saya kurang tepat, bisa digunakan. Cuman kalau menurut saya kurang tepat aja karena mereka patokannya tuh value dari perusahaan. Kadang value-nya perusahaan bagus banget, tapi market tidak menghargai si perusahaan itu ya bisa juga nggak naik-naik gitu. Makanya kadang ada perusahaan yang PBV-nya 0,0,0, tapi nggak naik-naik ya karena market belum menghargai. Tapi ketika sudah dihargai, ada volume yang masuk, price action-nya bagus, nah di situ baru bakal menarik seperti itu. Itu sih. Jadi ya itulah
Kenapa yang bagus kalau mengkombinasikan tadi tuh. Jadi kalau saya sendiri fundamental, foreign flow, bandarmologi, corporate action itu digunakan untuk buat to buy, apa yang harus dibeli, screeningnya pakai itu. Tapi kalau misalkan kapan belinya, nah pakai technical analysis. Kapan masuk, kapan keluar tuh pakai technical analysis biar tidak bingung. Nah, tadi saya melihat bentuk chartnya di sini yang lebih clear. Saya jadi pengen ngecek MACD-nya. Saya kira ada potensi divergent, tapi ternyata belum ya ini. Harga ke bawah dan ini indikator pun juga masih ke bawah. Kalau misalkan dia golden cross pun juga tidak ada divergent. Tuh. Jadi memang ya masih kuat mungkin ya bisa diartikan. Yang jelas itu aja batasi resiko kalau menurut saya untuk si JPIN ini. Lanjut coba kita cek apa ya? Kita coba cek MNCN deh. Ini saham MNC yang tidak ugal-ugalan sama BMTR. Oke, hari ini MNCN naik 2,04% dengan volume yang cukup menarik ya. Ini bagus kalau menurut saya volumenya. Waktu naik volumenya besar, waktu turun volumenya kecil. Hari ini naik lagi volumenya besar lagi. Nah, terakhir MNCN ini kemarin kan bottom ya, waktu corona itu di sekitar Rp700, lalu dia naik sampai 1.300, lalu koreksi lagi dan bottom di area sekitar 800 tuh. Nah, kemarin sempat mencoba untuk reversal berkali-kali tapi masih belum kuat breakout dari 1025 untuk si MNCN ini. Nah, sekarang kalau dilihat-lihat kita lebih imajinatif ya. Kok menurut saya menarik MNCN ini. Baru saya lihat juga chartnya sendiri untuk si MNCN. Kenapa saya bilang menarik? Karena kalau menurut saya, ini kalau kita hapus semua ya, dia bagus kalau berhasil breakout 1025. Nih. Entah itu mau jadi double bottom atau nanti di sini jadi cup and handle atau jadi apapun itu, yang jelas kalau dia sampai berhasil break 1025 MNCN bisa untuk swing panjang. Tuh. Ascending triangle pun bisa juga di sini. 1, 2, 3 gitu bisa ya. Tapi kalau dia besok langsung breakout ya bisa double bottom, bisa cup and handle juga. Dengan targetnya jelas lumayan juga ya. Kita anggap pakai yang sini aja. Targetnya bisa ke sini sekitar 1200-an, pas ke area-area neckline sebelumnya waktu dia naik seperti itu. Tuh. Jadi mungkin ini bisa menarik juga kalau dia berhasil close di atas 1025 ya. Kalau teman-teman pengen masuk, kita bisa tarik pakai Fibonacci juga. Kalau misalkan besok dia berhasil break 1020, kalau ini Fibonacci-nya. Nah, targetnya ada di sini. 1055 sampai 1080 dulu untuk target Fibonacci-nya. Next-nya baru ngikutin Fibonacci yang atas-atasnya atau pakai chart pattern. Seperti itu. Batasi resiko aja. Kalau area masuk sekarang sebenarnya kalau support agak jauh ya. Cuman kalau saya lihat dari candle-nya, ini bisa digunakan buat masuk juga sebenarnya. Ini ada yang namanya inside bar. Ini ya. Kalau teman-teman lihat high sama low hari ini tuh kan di dalam high sama di dalam mother candle kemarin ya. Kemarin high-nya 1015, low-nya 965. Hari ini high-nya 1010, low-nya 980. Artinya kan dia di dalam candle kemarin. Nah, inside bar itu bisa menggunakan candle mother-nya sebagai support dan resisten. Artinya apa? Kalau misalkan MNCN jebol dari 965 itu jelek. Tapi kalau dia breakout dari 1015 itu bagus. Seperti itu. Nah, ini kan agak lumayan ya risk reward-nya. Misalkan besok teman-teman masuk di area 1000, terus cut loss-nya di bawah 965, itu kan berarti sekitar 3,5% stop loss-nya. Tinggal disesuaikan aja budgetnya kalau pengen eksekusi. Tuh, jadi untuk sekarang support 1000 kayaknya belum jadi support deh, karena dia masih close-nya di 1000 ya. Jadi saya rasa untuk support ada di 980 sampai 965. Tuh. Resistennya 1015 sampai 1025. Kalau break 1025 cakep MNCN ini. Dilihat dari volume koreksinya juga bagus kok. Ini dia naiknya volumenya besar-besar, waktu turun volumenya kecil-kecil, waktu naik volumenya gede lagi. Nah, ini indikasi sedang diakumulasi, biasanya itu kayak gitu. Jadi memang ya bahasanya apa ya, belum pengen breakout lah, belum kenyang bandarnya, masih cari barang. Nah, dan kita buktikan di dalam, ternyata memang benar terjadi akumulasi yang panjang ya dari si MNCN ini. Cuma memang dia sifatnya tidak ugal-ugalan ini saham. Jadi ya enaknya ngikutin moving average nih aja. Siapa tahu dikasih kena MA20 atau MA50 ya, bisa gunakan buat entry juga.
Cakep, yang bentuknya cakep gini bisa dijadikan watchlist, tinggal masuknya menyesuaikan technical analysis. Itu untuk MNCN, batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek Avia, kemarin udah kita bahas ya. Kita masuk ke yang merah-merah aja. Nah ini gorengan nggak gorengan pada koreksi semua, karena memang marketnya baru kurang enak. Gila loh Babs, BEBS ini pagi-pagi padahal saya lihat naik tinggi nih. Waktu ngecek lagi pas closing udah minus 5%. Kita bahas nggak ya? Kita coba cek apa ya? MPMX aja yang sudah kena target kalau menurut saya. Salah satu targetnya lah. Yang sekarang koreksi. Oke. Hari ini MPMX turun 3,08% dengan candle yang sangat jelek dan volume yang sangat besar. Artinya apa? Pergerakan hari ini dikonfirmasi oleh volumenya. Artinya apa? Dia valid, ada buangan yang cukup besar. Biasanya kalau udah bentukan kayak gini ya, bagusnya kalau ada yang cover tuh. Tapi tinggal kita lihat dia covernya di mana. Terakhir saya bahas MPMX itu sekitar sini ya, candle 14 April. Saya bilang kalau dia berhasil breakout dari 1245, target bisa ke Fibonacci dulu, baru setelah itu target ke inverted head and shoulder-nya. Nih, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Targetnya setinggi ini. Dipindah. Nah, itu di area sekitar 1500-an. Cuman hari ini dia kena Fibonacci-nya 1325 sampai 1375, lalu buangannya besar banget dan candle-nya kurang bagus. Tuh. Satu hal yang bagus adalah dia closing-nya masih di atas neckline di 1260 ya. Artinya apa? Di 1260 entah sellernya mereda, kalau enggak buyer-nya mulai muncul yang menyebabkan harga nggak turun lagi. Kita bisa konfirmasi pakai candle kecil ya. Kalau kita lihat di sini lebih ke sellernya udah selesai aja sih. Ini buyer side-nya kelihatan waktu closing, tapi ya so far masih oke lah kalau menurut saya si MPMX ini, selama dia nggak jebol 1245. Kenapa? Karena kalau dia jebol 1245 artinya view inverted head and shoulder-nya gagal tuh. Tapi ya jelas sudah floating ya. Ya kalau misalkan kemarin teman-teman ikutin beli di sini, atau saya ajak HK di sini, atau saya ajak lagi 3 kali, saya 4 kali bahkan untuk buy MPMX ini ya. Pertama buy on weakness di sini sebelum dia jalan, lalu setelah itu di 1120 ketika dia breakout intraday. Lalu habis itu saya ajak HK dikit karena upside-nya masih bagus di sekitar 1170, dan setelah itu ajak masuk juga di dekat-dekat 1250-an tuh. Dan hari ini dia kena 1375, dan ya sesuatu yang wajar ketika kena target Fibonacci lalu koreksi. Biasanya sih kalau udah bentuknya kayak gini ya tuh konsolidasi dulu tuh. Tinggal kita lihat konsolidasinya continuation atau reversal. Kalau misalkan konsolidasinya reversal itu teman-teman hati-hati. Tapi kalau misalkan konsolidasinya dia continuation, entah nanti dia naik lagi bikin penan atau apa, nah itu baru bisa untuk entry lagi seperti itu. Yang jelas itu untuk sekarang support 1245, selama nggak jebol 1245, view inverted head and shoulder masih belum gagal. Yang jelas dia sudah kena target Fibo dan koreksi itu sesuatu yang wajar. Cuman memang hari ini volumenya gede banget sih. Tuh. Batasi resiko aja. Harusnya nggak ada yang beli di atas ya. Kita lihat dalamnya, kemarin naiknya disertai distribusi. Cuma kalau menurut saya juga lebih prefer ikuti TA-nya aja. Dan kalau kita lihat hari ini walaupun netral cenderung distribusi, tapi saya lihat buyer side-nya masih bagus, BKKI. Dan kalau teman-teman lihat juga kemarin-kemarin waktu distribusi buyer side-nya juga bagus kok. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Tinggal batasi resiko aja. Kalau average-nya di bawah ya aman, tapi kalau average-nya di atas itu yang namanya entry-nya salah. Seperti itu. Itu untuk MPMX. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Kita bahas satu aja. Nah kalau market baru jalan kayak gini memang yang jalan pada saham-saham kecil-kecil ya. Ya wajar lah. Yang betanya negatif. Jadi memang kalau market turun dia malah naik, kalau market naik dia malah turun. Itu kan hubungan beta itu ya. Kita bahas satu aja, Indosat yang naiknya lumayan juga hari ini. Oke, hari ini Indosat naik 11,31% dengan volume yang sangat besar dan candle yang sangat bagus tuh. Terakhir juga Indosat, kemarin saya bahas sudah divergent ya, harga ke bawah, indikator ke atas. Terakhir saya bahas tuh di mana? Sini kalau nggak salah.
atau saya jawab di grup, saya lupa. Yang jelas kemarin Indosat sudah breakout area konsolidasinya. Kemarin dia closing di area 5525. Itu kan dia konsol dari sini 5000 sampai 5400. Dan ketika dia sudah close di 5525, artinya dia sudah breakout konsolidasi dan disertai dengan volume yang besar. Jadi sebenarnya wajar hari ini dia itu naik karena dia kemarin baru aja breakout ya. Nah, untuk resisten sendiri karena dia closing di 6150, resisten dari si ISAT ini di sini 6450, dan kalau menurut saya itu resisten yang sangat kuat. 6450 itu serius, di situ supply-nya banyak. 6450 sampai nutup gap itu supply-nya banyak tuh. Tapi kalau dia berhasil breakout bakalan cakep. Tapi kalau dilihat dari volume hari ini ya, entah kenapa kok saya lihat perjalanannya bakalan bagus untuk Indosat ini. Tapi sayang banget nggak disertai dengan akumulasi. Tapi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ya, ini broker bayarnya cuma 16, sedangkan sellernya 59. Jadi walaupun top satunya distribusi, netral, akumulasi, netral, dari jumlah broker, ini masih tetap akumulasi. Seperti itu. Kalau kita lihat juga yang jualan gede cuma satu doang, si BB ini. Yang lain kecil-kecil, bisa kita anggap bawahnya BK lah. Ini YP, GR, GA, OD, XC, IHN, ini tetap retail semua ini. Sedangkan bayarnya kayak gini. Bisa aja ini kan 3 ini barengan ya. Tuh. Kalau menurut saya hari ini masih tetap masuk ke akumulasi. Kita lihat juga dia udah mulai masuk moving average-nya dan menuju golden cross. Dan ya, bagus. Tapi kalau baru entry, kurang oke kalau sekarang Indosat. Karena dia udah deket resist kuatnya di 6425. Untuk support Indosat ada di sini, sekitar sini ya. Nah, 5850 sampai 6000 itu support sekarang. Tapi kalau resist di 6450. Mungkin besok dia 6450 dulu, misalkan kayak gini ya. Kena baru koreksi dulu, baru naik, itu bakal lebih sehat. Tapi kalau lanjut terus ya bahasanya untuk sekarang belum ada pijakan untuk entry sih kalau menurut saya. Dan risk reward kurang bagus juga. Kenapa? Ya karena misalkan kita pakai kayak gini ya untuk mengukur risk reward. Misalkan besok pagi HK di 6150 dah. Artinya resistennya kan di sini kan targetnya 6450, rewardnya 4,88%, sedangkan risknya anggap stop loss di bawah support ya. Ini malah risknya 6%. Jadi ya setupnya kurang bagus kalau untuk entry. Tapi kalau teman-teman punya barang, bisa besok lihat ketika kena resist di 6450. Kalau break bakalan cakep, tapi kalau gagal break, ya wait and see dulu aja. Seperti itu. Batasi resiko selalu. Untuk support masih di 6.000-an tadi. Kita lihat dalamnya, udah juga tadi. Dan ya, kalau sampai nutup gap ya bakal mantap sih yang kemarin ngambil dividen. Tuh, batasi risiko aja. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus dengan cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.